Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Izin Kak Izudin selaku Ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Prodi dari Pendidikan Agama Islam Ya, betul. Angkatan 2020. Kami dari kelompok 5 eh, izin mewawancara Kakak mengenai tentang seputar kepemimpinan nih Kak. Kami udah memiliki beberapa pertanyaan dan ini sesuai dengan relate dengan jabatan kakak sebagai ketua. Jadi kami penasaran nih kak, Eh, pengalaman kakak, dari pengetahuan kakak nih, kira-kira bagaimana gitu dari atas penasaran jawaban-jawaban kita. Penasaran dengan jawaban kakak. Kita mulai aja ya kayak dari pertanyaan yang pertama. Oke. Pertanyaan pertama, silakan. Boleh dari Widi, mulai perkenalkan dulu, perkenalan diri sama sama dari prodi mana gitu. Halo, selamat malam Kak. Selamat Perkenalkan, malam, Widi. perkenalkan nama saya Widya Fiani dari Prodi Pendidikan Sejarah tahun 2022. Kak, saya izin bertanya mengenai kepemimpinan. Seorang pemimpin dikatakan berhasil dalam memimpin suatu halayak banyak dan apa sih manfaat yang bisa dirasakan ketika saat hal tersebut tuh terjadi? Dijawab kali ya? Tahu gimana Ya, nih? Jawab ya? Oke. boleh langsung jawab Kak, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Tadi teman-teman udah perkenalkan diri. Sekarang gantian saya gitu ya. Kenalin teman-teman, nama saya Ahmad Izzuddin. Ini mohon maaf nih pakai laptop saudara soalnya. Eh, Nama saya Ahmad Izzuddin dari Prodi PAI B 2020. Alhamdulillah di sini saya diamanahkan menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam periode 2022-2023 gitu. Oke, mungkin yang bisa saya tangkap tadi ya dari pertanyaan Widi itu eh, bagaimana seorang pemimpin dikatakan berhasil gitu ya, memimpin halayak banyak dan apa manfaat yang dirasakan gitu ya. Oke. Jadi mungkin saya jelasin dulu sedikit teman-teman. Jadi organisasi yang paling sukses adalah eh, organisasi yang punya pemimpin yang mampu melengkapi orang-orang di sekelilingnya gitu teman-teman. Jadi pemimpin ini harus punya dedikasi yang tinggi terhadap eh, terhadap masyarakat maupun anggota anggota-anggota mereka gitu ya. Jadi pemimpin tidak hanya punya kewenangan formal, namun juga memerlukan kewenangan informal berupa pengaruh, mengingat masalah-masalah pasti banyak yang terjadi gitu kan di organisasi gitu kan. Jadi keberhasilan memimpin itu yang pertama eh, pemimpin ini bisa memimpin dengan adil gitu teman-teman eh, seluruh anggotanya. Yang kedua itu pemimpin juga bisa mengetahui masalah-masalah yang terjadi eh, di bawah gitu kan di organisasinya. Jadi pemimpin bukan hanya yang nunggu di atas, nunggu informasi gitu. Jadi pemimpin ini harus tahu juga teman-teman masalah yang terjadi di bawah atau masalah yang terjadi di tiap departemen gitu kan kalau di organisasi. Terus selanjutnya pemimpin juga harus mengerti sifat-sifat dari setiap anggotanya gitu teman-teman. Jadi pemimpin ini tahu sifat-sifat dari setiap anggota kayak sifatnya mungkin pemarah, terus mudah uh, membawa perasaan gitu kan, atau yang senang-senang aja gitu kan. Jadi pemimpin harus bisa menyikapi sifat-sifat yang ada di setiap anggota dengan kita sendiri gitu. Jadi misalnya kita seorang pemimpin kita harus bisa menyifati sesuai dengan sifat dari anggota gitu kan. Terus manfaat yang bisa dirasakan tuh pasti kalau kita sering apa ya, kita sering ke bawah gitu kan, kita sering lihat ke bawah, kita sering tengokin lah ibarat itu, kita sering tengokin departemen, kita sering lihat masyarakat. Nah, itu eh, apa ya, manfaat yang dirasakan dari masyarakat maupun anggota tuh sangat berkesan sekali teman-teman. Mungkin kalau teman-teman nanti organisasi gitu kan, mungkin ngerasa pemimpinnya nanyain kabar atau nanyain gimana nih ada kendala nggak gitu kan. Nah itu manfaat
yang dirasakan besar banget gitu teman-teman. Nah, itu juga salah satu yang bisa memicu semangat atau motivasi dari setiap anggota gitu. Kalau kita pemimpin sering nanya, sering tegur sapa, terus sering tanya kendalanya apa aja itu, nah itu yang membuat motivasi maupun apa ya semangat gitu kan dari setiap anggota eh, selalu apa ya selalu tinggi gitu, nggak pernah turun gitu semangatnya. Itu paling Widi. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama Widi. Oke, Widi sudah jawabannya sudah cukup jelas ya dari pertanyaan Widi tadi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Ya, Silakan kepada Anggita. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya, Kak. Nama saya Anggita Puspadewi dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022. Saya izin bertanya, menurut Kakak nih, apa yang perlu didahulukan jika terjadi urgensi di waktu bersamaan antara urusan organisasi dan urusan keluarga dengan sifat permasalahan yang krusial, genting dan penting gitu. Terus jelaskan bagaimana cara Kakak mengatasi kedua hal tersebut. Terima kasih, Kak, sebelumnya. oke. Ada dua dua masalah ini kan sangat-sangat penting gitu ya. Maksudnya keluarga penting juga, faktor penting juga, terus organisasi penting juga gitu. Apalagi kita jadi ketua ataupun ketua departemen ataupun ketua pelaksana lah gitu kan yang sangat krusial gitu. Nah, mungkin dari sini kita bisa lihat dulu masalah yang kita hadapi ini besar atau enggak gitu kan. Misalnya kita masalahnya mungkin di keluarga berat gitu. Nggak apa-apa gitu kita ke keluarga dulu baru ke organisasi gitu teman-teman. Maksudnya kita jangan sampai tinggalin salah satu ini gitu. Kalau kita tinggalin dari organisasi itu kan pasti ada yang backup gitu kan teman-teman. Nah, kalau misalnya di organisasi lebih penting, mungkin di keluarga kita bisa apa ya bisa ninggalin cuman ya nggak lama gitu dengan izin ataupun dengan ya kita izin ke orang tua lah gitu kan. Di organisasi kita sedang menjadi ketua pelaksana gitu atau jadi eh, apalah gitu atau departemen nah gitu. Jadi pertama paling kita dahulukan masalahnya ini gitu. Yang terbesar ataupun terberat gitu ya. Itu ada di keluarga atau di organisasi dulu gitu. Nah, jangan sampai kita ninggalin salah satu gitu kalau menurut saya sih gitu. Karena keluarga penting, faktor penting juga, faktor utama. Terus yang kedua, organisasi juga penting gitu kan. Kalau organisasi doang kita nggak ada apa ya, nggak ada backup dari keluarga, kita kan ngerasa sendiri gitu. Maksudnya kita nggak ada yang semangatin atau karena keluarga juga menurut saya faktor penting sih selain dari teman-teman anggota ataupun dari faktor pendukung lain gitu ya, keluarga merupakan faktor utama gitu teman-teman. Jadi paling kita harus nyesuaiin dulu masalahnya, masalah yang terbesar di mana di organisasi atau di keluarga gitu. Nanti baru bisa kita sesuaikan. Itu tergantung dari teman-teman sendiri nih gitu kan. Teman-teman eh, menyiasatinya gimana atau pilihan pertama di keluarga atau di organisasi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman milih di eh, organisasi gitu ya, jadi jangan sampai ketinggalan ninggalin keluarga juga gitu. Setengahnya izin gitu dengan orang tua, jangan sampai ya nggak ada izin nggak ada apa takutnya apa ya kita kan tahu juga karena apa doa orang tua kan segalanya gitu kalau kita izin mudah-mudahan kan acara kita jadi lancar gitu kan paling kayak gitu dari saya Anggita. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, Anggita. Ya, Jadi intinya itu kayak kita tergantung bagi diri kita mau mendahulukan yang mana dulu, mau organisasi atau keluarga. Tapi yang paling penting adalah kita tidak bisa meninggalkan keduanya gitu, karena keduanya itu emang emang udah bagian terpenting lah dari diri kita gitu.